Pak Alex, bisa dijelaskan mengenai good corporate governance dan penerapan yang GCG dilakukan oleh Bayan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini? Ya, Bayan Resources Tbk adalah perusahaan TBK di mana kita juga mematuhi GCG sebagai perusahaan TBK, di mana di situ ada standar-standar good corporate governance, prinsip-prinsip tadi seperti disebutkan Safrina, ada transparansi, fairness, accountability. Nah, namun untuk perusahaan tambang ada tambahannya. Satu mengenai good mining practice dan juga kedua adalah mengenai environmental management. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari perusahaan tambang apabila ingin menerapkan GCG secara berkelanjutan dalam menghadapi transisi energi ini. Gitu. Oke. Dari sekian banyak elemen-elemen good corporate governance tadi Anda sebutkan juga beberapa, bahkan tambahannya untuk tambang itu ada good mining practice. Kira-kira elemen GCG apa yang menurut Anda paling krusial untuk menjaga stabilitas perusahaan di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi? Iya. Untuk kinerja perusahaan tambang, salah satu yang harus dijaga adalah production. Dan juga di mana production itu akan menimbulkan, memberikan konsekuensi untuk dampak lingkungan. Sehingga dengan menjalankan good mining practices di perusahaan tambang, itu juga mereduksi atau memitigasi dampak-dampak lingkungan. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Selain itu, kalau kita lihat secara regulasi, pertambangan batu bara di Indonesia sudah terintegrasi dari mulai masa eksplorasi, eksploitasi, pengiriman sampai penjualan itu sudah terintegrasi. Jadi apabila ada salah satu tadi disebutkan faktor krusial GCG yang nggak terpenuhi, misalkan dalam production gitu ya, itu dapat menciptakan domino efek, misalkan mengakibatkan kinerja perusahaan bahkan bisa berhenti gitu. Sehingga memang menjadi kompleks permasalahan GCG di pertambangan batubara, perusahaan batubara, apalagi perusahaan TBK, perusahaan tambang batubara yang TBK terbuka. Oke, baik. Seperti yang tadi Anda sampaikan, Bayan selalu berkomitmen untuk menerapkan good mining practice dan bentuk-bentuk GCG di perusahaan Anda. Saya tahu bahwa Bayan juga memiliki Bayan Peduli, jadi bentuk-bentuk CSR dan ESG juga sangat-sangat diperhatikan. Nah, Pak Alex, saya ingin tanya bagaimana penerapan GSG, CSR, dan ESG ini berpengaruh positif terhadap performa operasional dan finansial perusahaan Anda pula? Mungkin dari pertama dari sisi aspek operasional tadi ya, diharapkan bahwa perusahaan tambang seperti Bayan dan mungkin perusahaan lain itu kan beroperasi hampir non-stop ya, karena di situ ada objektif yaitu secara komersial dan juga ada public service-nya gitu, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar kelistrikan nasional itu juga satu. Nah, ini nggak bisa dipisah-pisahkan, artinya praktek pertambangan dari mulai, anggaplah dari mulai transparansi di bidang TKDN, lokal komponennya gitu ya, sampai juga pemilihan vendor, semua itu harus transparan, fairness ya. Itu satu. Kedua adalah dari sisi penjualan komersial, di mana user atau pembeli itu mengharapkan supplier yang bisa sustainable. Nah, salah satu parameter klien yang bisa sustainable adalah ya paling mudahnya adalah perusahaan yang bisa menerapkan good corporate governance, ditambah lagi sekarang lebih luas lagi namanya ESG ya. Tadi disampaikan environmental, social, governance plus GCG. Nah, itu makanya kenapa menjadi kompleksitasnya makin luas gitu ya. Jadi bisa dikatakan apabila ada perusahaan tambang batubara yang dapat menerapkan GCG dan plus ESG itu udah luar biasa hebat gitu. Dan itu menjadi tantangan sehingga dapat mendorong juga kinerja penjualan. Artinya untuk mencapai ya sekarang kan kebutuhan batu bara itu masih tinggi ya, baik di lokal atau di domestik maupun di internasional. Sedangkan tekanan dari pihak-pihak lain, misalkan dari dunia barat itu juga mengharapkan ya boleh anggaplah
mendapat supply dari perusahaan batubara, tapi yang memperhatikan GCG dan ESG. Gitu. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami contoh nyata mungkin, let's say selama beberapa tahun ini Bayan beroperasi, real study case, real case gitu, di mana penerapan GCG, penerapan ESG dan penerapan CSR Anda benar-benar bisa membantu Bayan dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja perusahaan selama periode-periode yang cukup challenging. Kalau dari perusahaan tambang batubara, pertama salah satu indikatornya adalah peningkatan produksi. Dengan meningkatnya produksi, otomatis dampak sosialnya juga makin luas. Jadi harus diperhatikan. Makanya kita ada Bayan Peduli. Bayan Peduli diharapkan dapat menyalurkan lebih khusus, lebih fokus terhadap mitigasi environmental maupun sosial, dampak sosialnya. Nah, jadi dengan naiknya produksi, otomatis keuntungan perusahaan bertambah gitu. Anggaplah perusahaan tiba-tiba mengalami mungkin ada kecelakaan lah misalnya. Itu di dalam dunia pertama itu akan stop produksi selama 2-3 hari gitu. Akan bahkan seminggu, 2 minggu sampai penyelidikan itu selesai. Jadi perusahaan harus memastikan semua itu, baik itu dari GCG dan ESG yang luas itu bisa terpenuhi satu persatu. Gitu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai Bayan Peduli. Apa saja yang telah Bayan Peduli lakukan di lokasi pertambangan Anda dan juga mungkin dampak-dampaknya yang sudah bermanfaat pada komunitas sekitar pertambangan. Jadi kalau Bayan Peduli itu adalah program, sebenarnya program yang bagian dari CSR. Namun CSR di pertambangan ini juga ada kategorinya gitu ya. Dari mulai tier 1, area terdampak tier 1, tier 2, tier 3, nah sampai cakupan nasional. Nah, Bayan Peduli itu mencakup dari mulai di lokasi tambang sampai skup nasional begitu. Gunanya, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mereduksi dampak sosial gitu.